Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12. Pada hari ini pelajarannya farmakologi ya. Baik, Pak Indra akan membahas tentang hormon ya. Hormon ini adalah zat kimiawi yang diproduksi oleh tubuh kita. Ini secara normal itu diproduksi oleh tubuh kita, tapi pada kondisi tertentu seseorang membutuhkan terapi hormon ketika terjadi ketidakseimbangan di dalam tubuh mereka. Jadi untuk orang-orang yang sehat, hormon itu sudah diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Untuk pengertiannya, hormon adalah zat kimiawi yang diproduksi oleh kelenjar endokrin yang ada di dalam tubuh kita ya. Kemudian nanti untuk hormon itu digunakan untuk beberapa terapi yang sangat diperlukan. Misalnya untuk terapi substitusi, misalnya pada penderita diabetes mellitus itu memerlukan hormon insulin ya, karena mereka tidak bisa memecahkan gula mereka di dalam tubuh. Jadi dengan menambahkan hormon insulin, maka hormon tersebut akan membantu seseorang yang diabetes untuk memecahkan gula di dalam tubuh mereka ya. Jadi pada penderita diabetes, kalau sudah memerlukan hormon insulin ini, dia memerlukan suntikan yang dilakukan di tubuhnya, biasanya di area sekitar perut ya, melingkar gitu, pada saat ketika kondisi gulanya berlebih, dan nanti bisa dicek dengan sebuah alat ya. Kemudian yang kedua, ada beberapa hormon yang digunakan untuk anti radang seperti kortikosteroid ya. Kortikosteroid itu digunakan untuk anti radang ya. Kemudian ada yang digunakan untuk mempengaruhi organ tubuh ya. Misalnya estrogen dan progesteron ini digunakan untuk mencegah kehamilan. Jadi pada pil KB atau jenis-jenis kehamilannya ada dengan cara memasukkan hormon tersebut ke dalam tubuh dengan tujuan agar untuk mencegah terjadinya kehamilan. Kemudian untuk diagnosa penyakit dan juga kelainan, itu nanti bisa dengan cara pengambilan darah atau dengan penyuntikan hormon ke dalam tubuh, kemudian dilihat reaksinya. Pada penderita penyakit tertentu akan terlihat tanda-tanda tertentu, nanti bisa dipelajari. Kemudian sumber luar ya, karena pada prinsipnya hormon itu sudah diciptakan sendiri oleh tubuh. Tapi ketika membutuhkan dari luar, maka bisa yang pertama dari alam, bisa dari binatang ternak ya, dan juga binatang-binatang yang lain untuk memproduksi semacam hormon. Kemudian diambil, kemudian diinjeksikan ke manusia. Kemudian ada juga yang sintetik. Sintetik ini dibuat di lab. Jadi kebanyakan sekarang itu hormon itu sudah sintetik, yaitu dibuat di lab dengan cara meracik sedemikian rupa suatu zat sehingga menjadi mirip seperti hormon yang diperlukan ya. Jadi nanti hormon itu di dalam tubuh banyak sekali. Ada gonadotropin, kortikotropin, tirotropin ya, prolaktin. Yang biasa yang terkenal itu adanya hormon prolaktin. Prolaktin itu untuk menstimulir sekresi ASI ya. Jadi ini sebenarnya normal pada ibu hamil. Ketika sudah mengandung, maka air susunya akan keluar sendiri, yaitu karena memang hormon ini akan keluar ketika wanita sedang mengalami kehamilan, sehingga ketika sudah melahirkan maka dia akan memproduksi ASI ya.
yaitu secara otomatis memang sudah dirancang, mungkin dirancang sang pencipta ya, ketika sudah hamil maka air susu itu menjadi bisa keluar. Kemudian ada gonadotropin. Gonadotropin ini untuk terapi kemandulan ya, biasanya digunakan untuk pasangan-pasangan yang belum dikaruniai anak, sehingga dengan bimbingan, tentunya dengan bimbingan dokter kandungan yang sudah ahli, mereka menggunakan terapi dengan cara diinjeksi atau diminum beberapa bulan atau beberapa bulan sesuai dengan perintah yang dokter, sehingga pasien yang mengalami kesulitan kehamilan akan subur kembali. Yaitu yang sering dipakai, dan bisa kita lihat obat-obat hormon yang tersedia di apotek ini biasanya injeksi ya, jadi merupakan sebuah obat yang hanya diberikan ketika ada permintaan dari dokter ya. Kecuali yang KB ada yang secara diminum ya, KB oral namanya. Misalnya gonadotropin chorionic ya, ini berbentuk injeksi ya. Kemudian gonadotropin menopause ya, ini juga berupa injeksi. Kemudian oksitosin, ini untuk kontraksi uterus ya, untuk ibu-ibu hamil yang kesulitan melahirkan, maka mereka memerlukan yang namanya oksitosin, sehingga akan mempermudah jalannya kelahiran. Yang terakhir yaitu somatotropin, bentuknya juga injeksi vial ya. Demikian anak-anak pembahasan tentang hormon, silakan pelajari sendiri di buku paket dan nanti ada tugas di Google Class. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.